Pagi awalnya berlangsung damai, namun kebenaran terhadap 8 warga Rempang menetapkan warga yang masih keras menolak relokasi terus berjaga. Halo Sobat Prosper. Yuk kenal lebih dekat dengan kita. Aku Randra. Aku Yasmin. Aku Lea. Dan aku Alifa. Seperti yang sudah kita lihat di opening, Di sini kita akan membahas dan mengajak kalian untuk berdiskusi tentang kasus yang ada di Pulau Rempang. Kalian ada yang udah tahu tentang kasus yang terjadi di sana nggak? Kalau udah tahu ya udah bye. tapi kalau belum, yuk ikut belajar dan berdiskusi bareng kami. Perkenalan Rempang City. Pulau Rempang adalah salah satu pulau yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Masyarakat ada di sana terdiri dari suku Melayu, suku Laut, dan beberapa suku lainnya yang telah menempati Pulau Rempang selama lebih dari 200 tahun. Karena hal tersebut, tanah di Pulau Rempang telah dianggap menjadi milik masyarakat adat secara utuh. Pada tahun 2001 sampai 2002, pemerintah memberikan kewenangan berupa hak guna usaha pada sebuah perusahaan PT Makmur Elok Graha atas tanah Batam. Namun, tanah tersebut tidak pernah dikunjungi atau dikelola oleh PT Makmur Elok Graha. Kewenangan atas pengelolaan lahan di Batam diatur oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam. Sayangnya, batas-batas pengelolaan tanah oleh BP Batam dan tanah adat milik masyarakat tidak diuraikan secara jelas. Saat ini Pulau Rempang diusung oleh pemerintah sebagai sebuah eco-city. Kenalan dulu yuk sama eco-city. Eco-city adalah salah satu perencanaan yang ditujukan untuk menciptakan kota-kota yang lebih hijau, efisien energi, dan ramah lingkungan. Rempang Eco-City merupakan upaya pemerintah untuk mengubah Pulau Rempang menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, dan pariwisata seiring dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat regional. Pada Juli 2023, pemerintah menandatangani kerjasama dengan Xinyi Group dari China untuk investasi sebesar 11,5 miliar US dollar atau sekitar 174 triliun rupiah dalam pembangunan pabrik kaca dan solar panel di Pulau Rempang. Proyek ini diharapkan dapat menciptakan sekitar 30.000 lapangan kerja. Kurang lebih ada 10 proyek pembangunan yang akan didanai oleh Xinyi Group, yaitu pembangunan kawasan industri terintegrasi, pembangunan pabrik pemrosesan pasir silika, dan proyek industri soda abu, serta investasi lainnya seperti proyek industri kaca float dan industri silikon industrial grade. Pada 28 Agustus 2023, proyek Rempang Eco-City ditetapkan sebagai proyek strategis nasional oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Saat proyek Rempang Eco-City mulai direncanakan, pemerintah mengupayakan relokasi masyarakat yang terkena dampak. Warga Pulau Rempang yang tinggal di 16 kampung adat ditawarkan relokasi ke kawasan lain, salah satunya ke rusun di Tanjung Banon, yakni sekitar 30 km dari lokasi pembangunan proyek. Pemerintah juga menjanjikan kompensasi berupa hunian baru yang layak, uang pindah, serta akses ke layanan publik yang memadai di lokasi baru. Luas lahan yang akan disediakan pemerintah terhadap 900 kepala keluarga tersebut mencapai 450.000 meter persegi atau 45 hektar. Selain itu, pemerintah akan membangun rumah seluas 45 meter persegi per keluarga senilai 120 juta rupiah. Luas lahan yang dikembangkan dalam proyek investasi oleh Xinyi Group hanya 8.142 hektar dari total seluas 17.600 hektar. Setelah mengetahui apa itu Rempang Eco-City, yuk sekarang kita bahas tentang teori perencanaannya. Untuk membangun Eco-City di Pulau Rempang ini menggunakan teori berkelanjutan. Pembangunan Rempang Eco-City menggunakan perencanaan berkelanjutan yang berfokus ke lingkungan. Eco-City menekankan pada pengelolaan limbah yang efektif dan penggunaan energi terbarukan, sekaligus melindungi ekosistem yang rentan, serta untuk mengurangi dampak lingkungan, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menjaga sumber daya alam. Selain itu, konsep dan kebijakan Eco-City diimplementasikan dalam beberapa aspek, seperti kelestarian lingkungan, kesadaran lingkungan, perubahan iklim, pembangunan ekonomi, infrastruktur transportasi, dan aspek-aspek lainnya. Selain itu, pembangunan di Pulau Rempang ini juga memakai beberapa sifat perencanaan strategis. Sifat pertama yaitu menentukan visi. Pembangunan Rempang Eco-City mencerminkan visi jangka panjang, yaitu ingin menjadikan kawasan di Pulau Rempang ini menjadi kawasan perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata meliputi kawasan wisata terpadu eksklusif.
Di kawasan ini pula rencananya dibangun sarana perdagangan, jasa, hotel, perkantoran, dan pemukiman. Lalu untuk sifat kedua, proyek ini mengkaji berbagai faktor eksternal seperti kondisi sosial masyarakat setempat, regulasi pemerintah, dan potensi ekonomi. Serta sifat terakhir, pemerintah melakukan sosialisasi terkait penjelasan proses pembangunan ekositi dan kompensasi bagi area yang terdampak. Program pemberdayaan masyarakat juga direncanakan untuk meningkatkan taraf hidup dan menciptakan lapangan kerja. Ada informasi tambahan nih, selain memakai teori berkelanjutan dan perencanaan strategis sebagai teori perencanaannya, perencanaan ini juga memakai pendekatan integrasi sosial dan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat lokal untuk memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak, termasuk penyediaan hunian baru senilai 120 juta rupiah. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi pernah berkata bahwasannya nilai kompensasi yang dimaksud adalah 1,2 juta rupiah per orang per bulan. Selain itu, per keluarga akan diberikan dana sebesar 1,2 juta rupiah untuk menyewa rumah saat relokasi berlangsung. Selanjutnya kita akan menuju ke konflik Rempang City. Mengamati waktu sebelumnya, Panglima TNI menurunkan anggotanya ke Pulau Rempang untuk membantu aparat kepolisian. Saudara, sejumlah warga di Pulau Rempang bentrok dengan aparat gabungan Polri dan TNI terkait pembebasan lahan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengimbau agar musyawarah dan sosialisasi diprioritaskan pasca bentrok warga dengan aparat. Pada Minggu malam, polisi menangguhkan penahanan terhadap 8 warga Rempang yang ditetapkan sebagai tersangka. 8 tersangka yang ditangguhkan penahanannya merupakan warga yang ikut berunjuk rasa pada Kamis 7 September. Saat itu warga menolak kedatangan aparat yang sedang memasang patok batas proyek pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang. Maksud atau yang bangun silakan membangun sebesar Pulau Rempang Galang kan. Tapi penduduk kami yang kampung-kampung tua seperti Tanjung Banon hampir 2 abad sudah terbangun di kampung ini. Kami tak mahu dipindah. Biarlah kami tetap di sini. Kita memang hidupnya di laut, nggak akan bisa kita hidup di darat. Kita mulai dari nol lagi. Kita nggak tahu tempat yang selalu kita kerja, nggak akan bisa. Sekarang ini mau nyelam pun susah. Ingat takut yang kampung-kampung kita itu dipatok apa semua itu kan. Jadi macam mana kami merasa takut semua. Nggak pernah kami nggak merasa takut. Takut semua kan. Melihat beberapa cuplikan video tadi, kita bisa melihat bahwa konflik yang terjadi antara lain yaitu yang pertama, ada beberapa masyarakat yang tidak setuju terkait relokasi yang terjadi karena tempat relokasi yang berada di darat, sedangkan mata pencaharian mereka beroperasi di laut. Lalu, sosialisasi bagi masyarakat dilakukan secara tidak transparan. Namun, BP Batam mengatakan bahwa sosialisasi sudah dilakukan di media massa, sosial, siaran konferensi, dan tim-tim yang terjun langsung di masyarakat. Selain itu, terjadi bentrokan antara warga dan aparat ketika dilakukan pemasangan patok kapal batas. Masyarakat memblokir akses masuk dengan menebang pohon dan meletakkan blok-blok kontainer. Warga juga melakukan pelemparan batu yang bersambut gas air mata oleh aparat, yang dimana gas air mata ini sebagian malah mengarah ke area sekolah yang menyebabkan belasan siswa pingsan. Serta adanya tindakan dari belasan orang berpakaian preman didampingi anggota kepolisian yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat Pulau Rempang ini terus terjadi. Lalu bagaimana kondisi proyek Rempang Eco City saat ini? Mantan Wakil Menteri Investasi Julio Tanjung menjelaskan bahwa rencana groundbreaking investasi Xinyi Group akan dilakukan pada kuartal pertama 2025. Saat ini rencana tersebut masih memasuki tahap penyiapan lahan. Pemerintah juga masih melakukan pembebasan kawasan hutan. Selain itu, terdapat sejumlah area kebun masyarakat yang masih harus dibebaskan secara persuasif dan bertahap. Juliet menjelaskan bahwa sebagian ganti rugi kepada masyarakat sudah dilaksanakan. Kira-kira akhirnya bagaimana tuh? Sejauh ini kasusnya belum selesai sih. Oleh karena itu, bagi Sobat Prosper, yuk kita kawal kasus ini bersama-sama. Yuk, aku ikut.